tahu juga, Pak. Salam Pancasila nggak tahu. Pancasila, salam pramuka tahu. Kalau salam Pancasila nggak tahu. Salam Pancasila. Yang dari BPIP itu bukan sih? Kalau untuk artinya saya kurang tahu deh Mas. Tapi saya pernah lihat gitu di sosmed salam Pancasila gitu. Salam Pancasila selama ini sih belum dengar karena belum ada sosialisasi dari pemerintah atau dari instansi terkait. Salam Pancasila kurang tahu sih soalnya belum pernah denger juga Mas. Salam Pancasila itu yang apa yang digerakin BPIP kalau nggak salah ya. Kalau untuk maknanya sih kurang tahu ya Mas ya. Cuman kalau untuk saya pernah baca dari berita-berita itu guys yang dulu Bung Karno pernah ya pernah gerakan untuk salam Pancasila ya. Cuman kalau untuk maknanya sih saya kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, salam Pancasila. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri peluncuran video pendek Salam Pancasila. Menyapa dan mengucapkan salam kepada orang lain adalah perilaku terpuji yang dianjurkan oleh semua agama. Oleh karena itu, dalam berbagai tradisi keagamaan, salam adalah bagian penting. Di tengah keragaman tradisi salam di berbagai agama dan budaya Indonesia, penting untuk memiliki tradisi salam yang melintasi batas-batas kultural demi memperkokoh persatuan bangsa. Kita memiliki bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau bahasa antara. Nah, sekarang kita juga punya salam Pancasila sebagai salam perantara atau sebagai saluti franca yang dapat dipraktikkan untuk dan kepada semua warga negara Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa salam Pancasila merupakan salam yang diadaptasi dari salam merdeka yang dipopulerkan oleh Presiden Soekarno tak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Salam merdeka dipekitkan untuk mengingatkan bahwa kita adalah bangsa merdeka dan tidak mau dijajah lagi. Salam Pancasila mulai dikenalkan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP saat memberikan sambutan pada acara kegiatan penguatan pendidikan Pancasila di Istana Bogor pada tanggal 12 Agustus tahun 2017. Presiden Joko Widodo dan anggota Dewan Pengarah BPIP yang saat itu masih bernama UKP PIP, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Profesor Dr. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Dr. Mahfud MD turut mempraktekkan salam Pancasila bersama dengan ratusan mahasiswa yang hadir. Mari kita mencoba mempraktekkan salam Pancasila seperti yang dicontohkan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Silakan angkat tangan kanannya di atas pundak. Serupa posisi hormat seperti ini ya.
Kemudian di ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Dengan jari-jari saling menopang atau rapat seperti ini. Gerakannya pun harus sedikit menghentak. Ya. Terakhir, saat mengangkat tangan kanan begini, serulah dengan lantang, "Salam Pancasila." Hadirin yang berbahagia, salam Pancasila ini tidak dimaksudkan untuk mengganti salam keagamaan. Tujuan utama salam Pancasila ini adalah sebagai salam kebangsaan untuk menghormati semua warga negara Republik Indonesia dari berbagai latar belakang budaya dan agama apapun, sesuai dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian hari ini penjelasan mengenai salam Pancasila hadir dalam bentuk video visual. Semoga hadirnya video salam Pancasila ini turut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya salam pemersatu bangsa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat untuk Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah bekerja menyelesaikan pembuatan video ini. Semoga semua peserta mampu mengilhami salam Pancasila sebagai salam perekat tali persaudaraan di antara kita semua. Salam Pancasila. Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, setiap kali orang bertemu pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka menurut Soekarno adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka. Tangan kanan naik setinggi telinga, jari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Salam merdeka ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka. Merdeka! Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan
yang susah payah diraih para pendiri bangsa. Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini. Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat. Tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali. Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua. Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau menurut saya itu bagus ya, kalau emang dasar utamanya dan tujuannya itu untuk mengingatkan kembali asas dan dasar negara bangsa Indonesia ya, untuk mengingatkan kembali generasi-generasi muda yang seperti gimana kita lihat banyak juga yang nggak hafal sama Pancasila gitu. Selama itu positif, tidak mengganggu salam keagamaan yang lain, saya rasa itu bisa jadi identitas tambahan buat salamnya orang Indonesia. Menurut saya sih bagus, jadi adanya seperti ini mengingatkan kita jika dulu di zaman Soekarno itu pernah ada gitu. Kalau dilihat dari videonya ya, salam Pancasila ya buat kita mengingat Pancasila sih ya, karena dilihat dari ininya aja dia begini kan, dan ini ada 5 gitu ya kan. Mungkin mengingatkan kita juga tentang Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5, kayak gitu sih. Setuju banget soal salam kebangsaan ini ya, selama tidak mengganggu salam keagamaan dan konteksnya positif, saya setuju.